Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahara dengan NIM 21108520001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Venom Treasure Maker sebagai Agen Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia. Yang pertama, yaitu bab 1, terdapat 4 hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, yaitu buminya K-pop dan menjamurnya fandom di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia. Nah, kita tahu K-pop atau Korean pop ini itu merupakan jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Nah, terdapat sejarah yang panjang dan evolusi yang menarik tentang perkembangan K-pop ini. Nah, K-pop juga dijadikan sebagai soft power Korea Selatan. Hal ini dikarenakan ketika K-pop ini masuk ke pasar internasional, mudah saja bagi mereka untuk mempromosikan kebudayaan Korea Selatan seperti bahasa melalui musik yang mereka nyanyikan. Di balik kepopuleran yang diraih oleh K-pop saat ini, terdapat pengaruh yang besar oleh K-pop stan atau fandom. Fandom atau fan kingdom ini tuh berarti kumpulan atau basis penggemar. Nah, berdasarkan analisis global Hallyu pada tahun 2022, K-pop ini tuh mencapai 178.825.261 orang. Nah, fandom ini tuh tersebar di berbagai negara di Indonesia, di dunia termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 31,1% itu berada di Jawa Timur, 17,8% itu berada di Jawa Barat, 15,8% itu berada di DKI Jakarta, 5,9% itu berada di Banten, dan 23,3% itu berada di wilayah lainnya. Nah, terdapat banyak sekali fandom-fandom besar yang ada di Indonesia, seperti ARMY dan Blink. Nah, salah satu fandom yang menarik perhatian saat ini adalah fandom Treasure Maker. Fandom Treasure ini itu merupakan basis penggemar dari boy group Treasure, di mana boy group Treasure ini itu merupakan boy group yang berasal dari agensi YG Entertainment. Nah, mereka itu cukup populer di kalangan masyarakat internasional, di mana mereka itu mendapatkan peringkat 1 di kan pada tahun 2024. Tidak hanya aktif dalam mempromosikan musik mereka, mereka juga ikut aktif dalam mempromosikan kebudayaan Korea Selatan, di mana boy group Treasure ini itu ditunjuk oleh Korean Tourism Organization sebagai brand ambassador dari program pariwisata dan kebudayaan Korea Selatan, yaitu Find Your Korea. Nah, fandom Treasure Maker ini tuh tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun terdapat fandom yang lebih besar dan lebih aktif, namun fandom Treasure Maker ini tuh juga melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan idola mereka. Nah, selanjutnya itu munculnya konsep New Public Diplomacy, di mana melibatkan teknologi dan aktor negara seperti individu, kelompok, dan perusahaan sebagai agen dalam melaksanakan diplomasi. Nah, dalam diplomasi publik baru ini tuh seringkali melibatkan sosial media sebagai alat. Hal ini tuh dikarenakan sosial media sudah digunakan oleh masyarakat global yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran budaya. Nah, juga keterlibatan ini tuh memunculkan jaringan dalam diplomasi publik baru, dan jaringan itu terpusat pada hubungan non-hierarkis dan ketergantungan yang menghubungkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan. Nah, melihat boomingnya K-pop dan menjamurnya fandom di seluruh dunia, serta potensi mereka sebagai agen diplomasi publik, peneliti melihat lebih jauh apakah aktivitas yang dilakukan oleh fandom ini itu dapat dikategorikan sebagai agen diplomasi publik Korea Selatan. Nah, paling fokus pada dampak umum diplomasi yang dihasilkan oleh peningkatan popularitas K-pop di kancah internasional. Nah, dalam sudut pandang audiens, penelitian sebelumnya itu lebih berfokus pada fandom secara umum, dan belum ada mayoritas penelitian itu lebih banyak di wilayah Jawa dan Bali, serta belum ada penelitian yang mengkaji fandom secara spesifik di Sumatera Barat, terkhususnya fandom Treasure Maker di Kota Padang. Nah, masuk pada rumusan masalah, yaitu fandom memiliki pengaruh dalam peningkatan popularitas K-pop dan aktivitas yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai agen diplomasi publik. Nah, yang kedua yaitu munculnya konsep New Public Diplomacy yang melibatkan aktor non-negara dalam proses diplomasi publik. Nah, untuk pertanyaan penelitian sendiri yaitu apakah aktivitas Finance Treasure Maker merupakan inisiatif diplomasi publik. Nah, tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi apakah aktivitas non-negara, terutama Finance Treasure Maker, merupakan dapat digolongkan sebagai inisiatif diplomasi publik yang mengacu pada interaksi dan dialog yang dilakukan oleh fandom dengan anggotanya. Nah, untuk manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai posisi fandom dalam diplomasi publik yang lebih lanjut, dapat memberikan gambaran apakah kelompok ini hanya kumpulan penggemar saja atau dapat dikategorikan sebagai agen diplomasi publik. Nah, untuk manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk membedakan praktek non-negara yang merupakan inisiatif diplomasi publik dan yang bukan inisiatif diplomasi publik. Nah, untuk tinjau pustaka pertama yaitu The Role of the Balis Korean Pop Fandom in
in supporting South Korean public diplomacy. Yang kedua, fandom-driven global cultural exchange, eksplorasi peranan komunitas penggemar Twice atau Once di Indonesia. Tiga, yaitu the influence of K-pop fandom on increasing cultural context. Yang keempat, Boygroup Treasure as a South Korean public diplomacy to promote its tourist destination. Yang kelima, yaitu budaya Korean Selatan melalui grup idola K-pop terhadap publik Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, untuk konsep sendiri menggunakan diplomasi publik relasional, di mana diplomasi publik relasional ini NGO atau aktor negara memiliki peranan dalam melakukan kegiatan diplomasi. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan lebih mengarah kepada universal karena NGO tidak hanya dilihat sebagai pihak yang mementingkan diri sendiri. Nah, aktor negara juga memiliki keahlian yang berasal dari pengalaman di lapangan dan cara mereka untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di lapangan lebih aktif dan alamiah. Nah, aktor negara atau NGO ini juga memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan dan membangun citra positif di luar negeri yang mengarah pada hubungan yang interpersonal dibandingkan hubungan yang dimediasi. Nah, terdapat dua aspek konsep utama, yaitu hubungan masyarakat dan dialog, di mana memiliki masing-masing tiga aspek bagian, di mana hubungan masyarakat memiliki visi jangka panjang, pembangunan hubungan interpersonal yang direncanakan dan dilaksanakan dalam jangka panjang dan berkelanjutan, terus menganggap publik sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif. Nah, yang dialog yaitu komunikasi simetris dua arah, siap untuk diubah dan didengarkan, dan mutualitas dan saling ketergantungan. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri, menggunakan jenis penelitian kualitatif, batasan penelitian, batasan lokasi, fandom treasure maker Padang, batasan waktu, yaitu pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk teknik pengumpulan data, ada interview dan literatur review. Nah, untuk unit tingkat analisis, yaitu Fandom Treasure Maker Kota Padang. Nah, fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi apakah aktivitas-aktivitas fandom ini dapat digolongkan sebagai inisiatif diplomasi publik atau bukan. Nah, untuk unit eksplanasi, yaitu popularitas K-pop di Indonesia beberapa tahun terakhir. Nah, untuk teknik analisis data, menggunakan teknik analisis kualitatif oleh Creswell dalam bukunya yang berjudul Research Design Qualitative, Quantitative, and Method Approach yang terdiri dari 5 poin tahapan. Yang pertama, pengumpulan data untuk dianalisis, membaca semua data, memberikan kode pada semua data, menghasilkan deskripsi dan tema, dan terakhir mempresentasikan deskripsi dan tema. Nah, untuk sistematika kepenulisan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 K-pop sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan, bab 3 peranan fandom treasure maker dan dalam penyebaran budaya K-pop, bab 4 fandom treasure maker Padang dalam diplomasi publik, yang kelima ada penutup. Masuk pada bab 2, K-pop sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan. Bab 2 bagian 1 yaitu sejarah K-pop, di mana K-pop merupakan salah satu budaya populer yang dibawa oleh Hallyu. Perkembangan K-pop ini tuh di berbagai negara di dunia sangat pesat. Nah, ketenaran yang diraih oleh K-pop memuncak setelah dirilisnya lagu Gangnam Style oleh PSY pada tahun 2012. Pada bab 2 bagian 2, perkembangan K-pop, kesuksesan dalam perkembangan K-pop tidak terjadi begitu saja. Nah, terdapat banyak hal yang melatar belakangi perkembangan tersebut, seperti dukungan dari pemerintah, faktor non-pemerintah, dan juga globalisasi. Nah, untuk pemerintah, sejak masa pemerintahan Kim Dae-jung pada tahun 1993 sampai 1998, dengan slogan politiknya yaitu Creation of the New Korea, hal ini tuh bertujuan untuk menghapus citra Korea Selatan yang modern, yang kuno menjadi yang lebih modern. Nah, keseriusan pemerintah dalam membangun nation branding ini tuh terlihat dari munculnya slogan Dynamic Korea pada tahun 2021. Nah, slogan itu bertujuan untuk membangun citra positif Korea Selatan dan menunjukkan bahwa negara Korea Selatan itu merupakan negara yang sudah modern. Nah, pada tahun 2009 dibentuk President Council on Nation Branding. Badan ini tuh dibentuk untuk mempromosikan budaya Korea Selatan secara global. Nah, kemudian pada tahun 2016, Dynamic Korea diganti menjadi Kreatif Korea yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Korea Selatan di pasar internasional dan membentuk citra positif. Nah, pemerintah juga berperan sebagai pendukung dan memfasilitasi serta bertanggung jawab dalam penyebaran budaya Korea Selatan, di mana didirikannya Ministry of Culture, Sport and Tourism atau MCST, terus juga didirikan Korean Creative Content Agency atau KOCA, dan Korean Tourism Organization, serta Korean Foundation for International Culture Exchange atau KOFIC. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung si publik Korea Selatan juga menggunakan idol. Contohnya, pemerintah juga mengikutsertakan Boygroup Treasure dalam
eh, brand ambassador program promosi pariwisata Korea Selatan di dunia pada tahun 2021 dan juga ditunjuknya girl group New Jeans yang sebagai duta kehormatan pariwisata pada tahun 2024. Nah, selain pemerintah, terdapat peranan aktor non-pemerintah dalam perkembangan K-pop. Nah, strategi diplomasi publik yang dilakukan agensi di terlihat dari kegiatan trainee bagi calon idol. Nah, dalam kegiatan ini agensi menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan internasional. Dengan ini dapat dilihat bahwa perusahaan atau agensi dapat melakukan penyebaran budaya dan meningkatkan branding di suatu negara. Agensi dapat menjadi aktor non-negara sebagai media dalam menyebarkan diplomasi. Nah, melalui kegiatan yang mereka lakukan, menunjukkan upaya dalam mempengaruhi opini masyarakat global mengenai budaya Korea Selatan. Nah, selain pemerintah dan aktor pemerintah, ada juga globalisasi yang membantu perkembangan K-pop. Nah, pada saat ini, MSC juga membuat kebijakan High Speed International Service Program yang merupakan bentuk pemanfaatan internet melalui media sosial untuk penyebaran budaya Korea Selatan. Nah, kebijakan yang dilakukan ini itu berdampak pada peningkatan konten budaya Korea Selatan. Hal ini terbukti dari Korean Broadcasting System atau KBS yang mengekspor konten kebudayaan Korea Selatan ke 80 negara di dunia. Nah, masuk pada perkembangan K-pop di Indonesia. Nah, K-pop masuk di Indonesia tuh pada tahun 2000-an. Nah, bersamaan dengan persebaran musik K-pop di internet dan popularitas yang diraih oleh K-pop dari tahun ke tahun. Juga peningkatan jumlah penggemar di Indonesia. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengaruh K-pop, membangun penggemar musik dan memperkuatnya di Indonesia. Menurut data dari Global State pada tahun 2023, Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara yang memiliki penggemar K-pop terbanyak. Nah, dan juga berkembangnya berbagai platform sosial media di Indonesia. Nah, selain sosial, pemerintah juga berperan dalam menyebarluaskan K-pop, di mana pemerintah turut andil dalam menyiapkan dana dan memelihara industri hiburan Korea Selatan, termasuk membangun hubungan bilateral, di mana hubungan bilateral yang dijalin oleh Korea Selatan dengan Indonesia itu terjadi pada tahun 2000-an, melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2007 tentang kerjasama di bidang kebudayaan. Hubungan bilateral yang terjalin ini tuh berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aktor Korea, seperti Korean Ministry of Culture, Sport, and Tourism. Nah, dari tahun ke tahun, perkembangan K-pop di Indonesia itu semakin meningkat, diikuti dengan citra baik, sehingga memunculkan pandangan positif masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea Selatan. Nah, masuk pada bagian 2.4, yaitu K-pop sebagai instrumen diplomasi Korea Selatan. Pertama, munculnya diplomasi publik baru, di mana diplomasi publik baru ini tuh merupakan aktivitas yang melibatkan banyak aktor melalui pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, dalam diplomasi publik baru ini tuh menggunakan pendekatan dalam hubungan internasional, menggunakan alat dan strategi yang lebih modern untuk mencapai tujuan diplomatik. Nah, kekuatan mereka untuk mempengaruhi pihak lain tanpa menggunakan kekerasan disebut dengan soft power. Nah, soft power yang dimiliki oleh satu negara itu berdasarkan tiga karakteristik. Pertama, adanya kebudayaan yang dimiliki. Yang kedua, kebijakan luar negeri yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki legitimasi dan otoritas moral. Dan yang ketiga, politik yang dianutnya. Nah, dilihat dari tersebarnya budaya Korea Selatan seperti K-pop di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, mulai dari penayangan dan penampilan idol K-pop di televisi dan peranan pihak non-pemerintah seperti agensi. Nah, Korea Selatan menggunakan K-pop sebagai alat dalam penyebaran pengaruhnya di Korea Selatan. Nah, K-pop menjadi salah satu instrumen diplomasi publik Korea Selatan yang berhasil menciptakan pengaruh positif di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, kerjasama di berbagai pihak seperti pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam mempromosikan berbagai produk kebudayaan Korea Selatan masuk kepada bab 3, yaitu peranan fandom treasure maker dalam menyebarkan budaya K-pop. Nah, pada bab 3 bagian 1 yaitu sejarah dan perkembangan K-pop. Nah, fandom atau fan kingdom ini itu merupakan sekelompok individu yang menggemari artis atau boy group dari Korea Selatan. Nah, fandom itu terbentuk diawali oleh penyanyi Korea Selatan yang dikenal sebagai Oppa Bude atau Corpse Oppa.
Nah, yang ketiga yaitu perkembangan fandom tahun 90-an yang dianggap negatif dan transisi yang mengubah peranan fandom K-pop pada tahun 90-an, serta perkembangan fandom pada tahun 2000-an bersamaan dengan perkembangan internet. Nah, peranan sosial media dan perkembangan fandom di seluruh dunia, serta aktivitas dalam mempromosikan kebudayaan Korea Selatan seperti yang dilakukan oleh fandom di Hungaria yang melakukan aktivitas seperti penerbitan jurnal dan membuat terjemahan dari lirik lagu oleh K-pop. Aktivitas yang mempromosikan kebudayaan Korea Selatan seperti kampanye kemanusiaan dan fandom berperan sebagai jembatan antara kebudayaan Korea Selatan dengan masyarakat. Nah, penggemar K-pop di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, popularitas di kalangan anak muda juga mempengaruhi semakin meningkatnya pengaruh budaya Korea Selatan di Indonesia. Nah, popularitas fandom Treasure Maker di Indonesia dan jumlah penggemarnya di Indonesia. Nah, pada tahun 2020, yaitu pada Juli 2020 sampai 30 Juni 2023, em, terdapat berbagai macam fandom yang terkenal. Nah, menurut data dari X, posisi pertama ditempati oleh fandom ARMY, dan kedua oleh NCTzen, yang ketiga oleh EXO-L, dan yang keempat oleh fandom Treasure Maker atau Taume. Nah, meskipun baru melakukan debut selama 4 tahun, boy group Treasure ini tuh meraih kepopuleran yang cukup besar, di mana boy group Treasure ini tuh meningkati peringkat ke-6 boy group terpopuler di Indonesia. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker itu berkaitan dengan diplomasi publik, di mana aktivitas yang mereka lakukan seperti penggalangan dana, event party, penggunaan kata Korea pada konten, dan juga menyanyikan musik menggunakan bahasa Korea. Selanjutnya yaitu peranan sosial media dalam menunjang aktivitas yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker. Nah, keterlibatan fandom Treasure Maker dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya menunjukkan kuatnya peranan komunitas penggemar dalam membantu penyebaran budaya populer Korea Selatan di Indonesia. Melalui kegiatan yang mereka lakukan, dapat dilihat bahwa fandom Treasure Maker ini tuh tidak hanya menyebarkan em, kepopuleran boy group mereka saja dan juga merayakan kecintaannya pada idola mereka, tapi juga mereka ikut berkontribusi dalam pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan Korea Selatan di kalangan masyarakat internasional. Nah, dengan memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram dalam berinteraksi, fandom Treasure Maker mampu membangun jembatan komunikasi yang menghubungkan penggemar dengan masyarakat umum. Dalam konteks ini, perkembangan globalisasi semakin pesat. Peranan fandom Treasure Maker dalam penyebaran budaya populer tidak hanya pemerintah, namun juga komunitas dan individu yang berkontribusi untuk mempromosikan nilai-nilai kebudayaan Korea Selatan. Masuk pada bab 4, yaitu fandom Treasure Maker Padang dalam diplomasi publik. Nah, dalam diplomasi publik relasional yang dikemukakan oleh Kaidir Aihan, merupakan pendekatan yang berfokus pada pembangunan hubungan dan dialog antara aktor negara dengan aktor non-negara. Nah, aktor non-negara memiliki keahlian yang berasal dari pengalaman di lapangan dan cara mereka berinteraksi dengan pemangku kepentingan lebih natural dan alamiah. Aktor non-negara ini tuh memiliki kemampuan dalam penyampaian pesan dan membangun citra positif yang berpengaruh pada pembangunan hubungan interpersonal, bukan hubungan yang dimediasi. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik relasional dalam aspek hubungan masyarakat memiliki 3 aspek bagian. Yang pertama memiliki visi jangka panjang, yang kedua menganggap publik sebagai pemangku kepentingan, dan yang ketiga yaitu pembangunan hubungan interpersonal. Pada bagian 4 Subbab 4 bagian 1.1 yaitu tujuan aktivitas fandom Treasure Maker Padang. Nah, fandom atau basis penggemar ini itu kan merupakan sekelompok individu yang menggemari artis atau grup dari Korea Selatan. Nah, melalui fandom, kebudayaan Korea Selatan dapat disebarkan dengan mudah melalui kecintaan penggemar terhadap idola mereka dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan baik online maupun aktivitas langsung seperti yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang. Dalam konteks diplomasi publik relasional, aktor non-negara berkomitmen untuk membangun visi jangka panjang sesuai dengan tujuan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Nah, visi jangka panjang ini diartikan sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai pihak, di mana hubungan baik ini tuh dibangun dengan publik melalui kepercayaan dan akomodasi yang tercipta melalui dialog. Nah, hal ini tuh terbukti dari wawancara yang telah dilakukan dengan 6 penggemar uh,
Treasure Maker Padang. Dari wawancara tersebut, seluruh narasumber mengatakan bahwa fandom Treasure Maker ini tuh memiliki tujuan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, dalam konteks visi jangka panjang, Treasure Maker itu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dan dengan sesama anggota komunitas dan publik. Nah, menciptakan aktivitas yang bertujuan untuk hiburan dan untuk mempromosikan boy group kepada masyarakat umum. Namun visi dan tujuan dari fandom Treasure Maker Padang ini tuh hanya sebatas mempromosikan boy group Treasure. Di dalam aktivitas yang mereka lakukan, belum terlihat bahwa fandom membangun visi jangka panjang yang lebih jauh berkaitan dengan keinginan untuk melakukan maupun menjadi perpanjangan tangan dari pemangku kepentingan dalam menyebarkan budaya Korea Selatan. Hal itu berfokus karena aktivitas yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang ini itu berfokus pada promosi dan peningkatan popularitas dari boy group Treasure itu sendiri. Masuk pada subbab 4 bagian 1.2, yaitu fandom Treasure Maker menganggap publik sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif. Nah, diplomasi publik baru menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun pemahaman mengenai budaya suatu negara dan membangun citra positif di dalam publik internasional. Nah, Ayhan mengatakan bahwa diplomasi publik baru melibatkan banyak aktor, bukan hanya termasuk negara, non-pemerintah, sektor swasta, bahkan publik dan individu. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan dengan 6 orang narasumber, 5 orang dari narasumber mengatakan bahwa publik secara aktif memberikan saran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang. Nah, merujuk pada konsep diplomasi yang menganggap publik sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif, dalam hal ini publik bisa dikatakan sebagai peserta aktif dalam memberikan saran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang. Namun, ada beberapa hal yang kurang dalam konsep ini, di mana dalam kegiatan dan saran yang diberikan oleh publik dalam dapat dikategorikan sebagai diplomasi publik relasional. Hal ini dikarenakan saran yang diberikan oleh publik tidak memiliki kaitan langsung dengan penyebaran budaya Korea Selatan yang dilakukan oleh fandom. Meskipun memang publik dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif, kurangnya relevansi dari saran dan kegiatan yang dilakukan terhadap konsep diplomasi publik relasional menunjukkan bahwa interaksi antara fandom Treasure Maker Padang dengan publik belum dapat dikategorikan sebagai diplomasi publik. Masuk pada subbab 4 bagian 1.3, yaitu penjalinan hubungan yang direncanakan antara fandom Treasure Maker Padang dengan publik di luar komunitas. Nah, pembangunan hubungan interpersonal dalam diplomasi publik relasional merujuk pada menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau orang-orang yang terlibat. Nah, dalam kolaborasi organisasi, komunitas ataupun masyarakat dapat membangun sumber daya yang kuat seperti waktu, tenaga, dan dana yang menunjang kegiatan. Nah, dari wawancara yang dilakukan dengan 6 orang narasumber fandom Treasure Maker Padang, mereka mengatakan 5 dari 6 narasumber mengatakan bahwa adanya penjalinan hubungan interpersonal yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang dengan publik. Nah, hal itu menggambarkan bahwa kegiatan dan kolaborasi antara fandom Treasure Maker Padang dengan publik belum menunjukkan adanya indikasi dalam penyebaran dan rencana dalam melakukan pertukaran budaya Korea Selatan melalui hubungan yang direncanakan sesuai dengan konsep diplomasi publik relasional. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan memberikan pendanaan dalam membantu menyebarkan budaya Korea Selatan. Namun, dari wawancara yang telah dilakukan, 5 orang informan mengatakan bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang ini hanya sebagai pihak memberikan izin terhadap kegiatan yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang. Hal ini maka dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah dalam berkolaborasi untuk menyebarkan kebudayaan Korea Selatan bersama fandom belum dapat dilihat. Hal ini dikarenakan peranan pemerintah hanya sebagai pihak yang memberikan izin terhadap kegiatan yang dilakukan. Masuk pada bab 2, bagian 2, yaitu dialog antara fandom Treasure Maker Padang dengan pihak di luar komunitas penggemar K-pop. Nah, dialog dalam konsep relasional public diplomasi ini tuh merujuk pada proses komunikasi dua arah yang terbuka dan inisiatif antara berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dalam diplomasi publik,
Penting untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dihargai. Oleh karena itu, terlihat bahwa dalam aspek dialog pada konsep diplomasi publik relasional, terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu komunikasi simetris dua arah, siap untuk diubah dan didengarkan, dan yang ketiga yaitu mutualitas dan saling ketergantungan. 4.2.1 yaitu komunikasi dua arah antara Venom Treasure Maker Padang dengan pihak di luar komunitas penggemar dan masyarakat umum. Nah, komunikasi simetris dua arah ini merujuk pada komunikasi yang menekankan adanya interaksi seimbang antara organisasi, pemerintah, lembaga, dan kelompok dengan publik, yaitu masyarakat, individu, dan kelompok. Nah, dalam hal ini tuh komunikasi tidak hanya bersifat dua arah, melainkan juga harus melibatkan interaksi timbal balik antara berbagai pihak. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan 6 orang narasumber komunitas Treasure Maker Padang, pada wawancara yang sudah dilakukan, seluruh narasumber mengatakan adanya interaksi dua arah yang dilakukan oleh fandom Treasure Maker Padang dengan pihak-pihak di luar komunitas. Ketika dikaitkan dengan konsep diplomasi publik dalam konteks komunikasi simetris dua arah, fandom Treasure Maker Padang menunjukkan bahwa kegiatan yang mereka lakukan cenderung mengarah pada komunikasi dua arah. Ketika kegiatan yang mereka lakukan Venom Treasure Maker Padang itu melibatkan berbagai pihak termasuk sponsor, masyarakat umum, dan pemerintah. Namun, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan komunitas Venom Treasure Maker Padang, belum terdapat indikasi bahwa Venom tersebut secara aktif melaksanakan diplomasi publik. Hal ini tercermin dari interaksi dan kolaborasi yang mereka lakukan dengan berbagai pihak di luar komunitas, yang terbatas pada kerjasama pada bidang pendanaan dan penyediaan fasilitas penunjang kegiatan. Dalam konteks ini, belum terlihat adanya komunikasi dua arah dari pihak Venom Treasure Maker Padang itu sendiri maupun pemerintah. Meskipun memiliki audiens yang menuntut dalam kegiatan seperti bahasa, pariwisata, dan pendidikan, 4 informan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka memiliki ketertarikan untuk mengintimidasi kebudayaan Korea Selatan, melakukan pariwisata dan pertukaran pelajar ke wilayah Korea Selatan. Sehingga hal ini tuh belum sepenuhnya membuktikan bahwa Venom Treasure Maker Padang itu menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan diplomasi publik. 2.2, Venom Treasure memberikan respon terhadap saran yang diberikan oleh masyarakat umum dan pihak di luar komunitas. Konsep ini berkaitan dengan siap untuk diubah dan didengarkan dalam diplomasi publik relasional yang mengacu pada keterbukaan terhadap saran yang diberikan. Hal ini tuh menciptakan hubungan yang lebih baik antara berbagai pihak. Dengan keterbukaan Venom Treasure Maker Padang terhadap saran yang diberikan oleh publik dan perubahan yang dihasilkan, dari wawancara dengan 6 orang narasumber komunitas Venom Treasure Maker Padang, 4 dari 6 narasumber mengatakan bahwa Venom Treasure Maker Padang mendengarkan saran yang diberikan oleh publik. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan, dapat dikatakan bahwa Venom Treasure Maker Padang ini mendengarkan saran yang diberikan oleh publik dan dijadikan evaluasi dalam melakukan kegiatan. Dalam artian, terjadinya perubahan dalam Venom Treasure Maker Padang dari saran yang diberikan oleh publik. Namun, perubahan yang dihasilkan tidak termasuk pada perubahan yang signifikan. Perubahan ini terjadi pada kegiatan yang mereka lakukan, jenis kegiatan yang mereka adakan, dan evaluasi terkait kegiatan yang mereka laksanakan. Selanjutnya yaitu pada bagian 4.2.3 yaitu hubungan mutualitas dan saling ketergantungan antar fandom Treasure Maker Padang dengan pihak di luar komunitas dan masyarakat umum. Masuk pada bagian 4.2.3 yaitu hubungan mutualitas dan saling ketergantungan antara fandom Treasure Maker Padang dengan pihak di luar komunitas dan masyarakat umum. Nah, hubungan mutualitas dan saling ketergantungan itu tidak hanya berfokus pada pembangunan citra, namun juga fokus pada hubungan akar rumput yang berbasis pada kepercayaan, saling pengertian, dan kolaborasi lintas budaya. Nah, pada pendekatan ini tuh mendorong negara-negara untuk saling membuka diri dan melakukan pertukaran informasi, budaya, dukungan terhadap kebijakan sehingga membentuk jaringan sosial diplomatik yang kuat. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan dengan 6 orang narasumber, seluruh narasumber mengatakan bahwa adanya hubungan mutualitas dan saling ketergantungan dengan publik. Nah, hubungan mutualitas dan saling ketergantungan antara fandom Treasure Maker dengan publik ini mayoritas pada ketergantungan dalam aspek pendanaan dan hubungan fasilitas yang menunjang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
Jika dihubungkan dengan konsep diplomasi publik relasional pada aspek mutualitas dan saling ketergantungan, fenomena Treasure Maker Padang memperlihatkan bahwa mereka menggunakan aspek mutualitas dan saling menguntungkan. Nah, fenomena Treasure Maker Padang ini tuh memperlihatkan adanya pembangunan hubungan mutualitas dan saling ketergantungan. Namun di dalam aktivitas yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan konsep diplomasi publik relasional, di mana dalam kegiatan yang dilakukan belum terlihat adanya pertukaran budaya yang substantif. Namun, meskipun begitu, Venom Treasure Maker Padang menjalin kerjasama dengan sponsor dan pemerintah setempat untuk mendukung kegiatan yang mereka lakukan. Nah, kerjasama yang mereka lakukan dengan sponsor dan pemerintah itu lebih berfokus pada promosi dan perizinan kegiatan. Masuk pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan, yang pertama yaitu pada aspek hubungan masyarakat, aktivitas yang dilakukan oleh Venom Treasure Maker Padang ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, pembangunan hubungan yang direncanakan dengan pihak di luar komunitas dan keterbukaan Venom Treasure Maker Padang terhadap saran publik. Yang kedua yaitu pada aspek dialog, Venom Treasure Maker Padang melakukan interaksi dengan berbagai pihak di luar komunitas seperti sponsor, brand, dan vendor. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk membantu dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan, serta saran yang diberikan oleh publik didengarkan dan dijadikan bahan untuk evaluasi bagi Venom Treasure Maker Padang. Yang ketiga, yaitu dengan demikian, Venom Treasure Maker Padang menerapkan aspek-aspek dalam konsep diplomasi publik dalam aktivitasnya. Namun, Venom Treasure Maker Padang ini belum dapat dikategorikan sebagai agen diplomasi publik. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan sepenuhnya itu untuk mempromosikan Boy Group Treasure kepada masyarakat umum. Dalam konsep diplomasi publik relasional, aktor non-negara dapat dikatakan diplomasi publik ketika kegiatan yang mereka lakukan itu terjadi pertukaran budaya seperti ketertarikan pariwisata, pendidikan, dan mengintimidasi kebudayaan. Masuk kepada saran, yang pertama yaitu topik pembahasan mengenai peranan aktor non-negara seperti komunitas penggemar ini masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai keterlibatan komunitas penggemar di dalam penyebaran kebudayaan Korea Selatan melalui aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Yang kedua, perlunya pembaruan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, karena di dalam konsep diplomasi publik relasional pada penelitian ini hanya berusaha untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh kelompok penggemar yang dapat dikategorikan sebagai agen diplomasi publik atau bukan, termasuk pada agen diplomasi publik. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.